Lagi rame banget nih di media sosial pada ngomongin trending Sland gitu kan, fenomena Sland. Orang pada mikir ya kita yang udah berumur, itu apaan sih gitu kan. Ternyata Sland adalah sebuah trending di mana anak-anak muda zaman sekarang di media sosial memamerkan sebuah garis merah di atas kepalanya. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Nah, apa arti dari garis merah tersebut? Maksud mereka adalah garis itu terinspirasi dari sebuah drama Korea yang berjudul sama, Sland, yang dimana ada seorang yang bisa melihat garis merah pada setiap orang, dimana garis itu menunjukkan bahwa orang itu tersebut pernah berhubungan gitu ya, berhubungan badan gitu. Nah, orang-orang pada niru akhirnya nih, anak-anak muda ini pada bikin garis di atas kepala mereka, garis merah gitu. Ya, artinya mereka seperti menunjukkan bahwa mereka melakukan hubungan badan kepada orang lain gitu kan. Jadi mereka menirukan trending itu. Jadi seakan-akan mereka menunjukkan, ini loh, gue juga sama, gue juga pernah melakukan hubungan ini, dan sekarang pamerin nih, garis merah di atas, sama seperti filmnya Sland. Reaksi orang-orang pada beragam, dan beberapa menyalahkan drama Korea tersebut, Sland. Tapi sebenarnya, nggak seperti itu teman-teman cara kita menyikapinya. Lalu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Arahsan, dan kita akan membahas fenomena Sland ini. Ya, kalau misal kita bisa menarik ya satu hal dari penonton kita ketika menonton serial, drama, dan semacamnya, mereka itu lebih suka menonton dan menirukan daripada menonton lalu mengambil pelajarannya gitu. Drama Sland ini sendiri sebenarnya nggak menceritakannya seperti itu gitu. Drama Sland ini sebenarnya tujuannya bukan untuk, nih kalau kamu udah melakukan hubungan yang kayak gitu kan, ini kamu terlihat nih, kelihatan garis merahnya ya, kalian bikin tren itu. Nggak jauh sekali sebenarnya ya. Kita tahu sendiri bahwa budaya Korea ini begitu sangat luar biasa ya. Tiap tahun, dari tahun ke tahun, bahkan 5 tahun belakang ini, begitu membius orang-orang di penjuru dunia, termasuk di lingkungan kita sendiri di Indonesia. Nah, kembali lagi, menonton dan menirukan. Kita itu lebih suka nonton, kemudian menirukan ya. Ada Squid Game, kita masih ingat, dan apa yang terjadi? Beberapa kita mengambil pelajaran dari Squid Game, tapi beberapa malah menirukan gitu, membuat game-game yang sama seperti Squid Game gitu kan. Ada juga mereka juga menirukan makanan-makanan Korea gitu kan. Dulu kita nggak kenal apa tteokbokki gitu kan. Sekarang orang pada berebut gitu kan. Bahkan mie instan aja ada tteokbokkinya itu. Selain itu, orang sekarang traveling pada main ke Korea dengan alasan yang sama juga, pengen menirukan nih apa yang dilihat dia di drama Korea gitu. Trending Sland ini juga diambil sama teman-teman. Padahal drama aslinya ini adalah ada seorang wanita, dia mempunyai kekuatan gaib, sehingga dia bisa melihat di atas kepala orang-orang yang ada di sekitarnya, itu ada garis merah yang menunjukkan orang tersebut pernah melakukan hubungan seksual, katakanlah gitu kan. Tapi, poinnya yang ingin mereka sampaikan adalah, pelajarannya adalah bahwasanya drama ini itu kamu nonton, setelah itu kalian tahu bahwa privasi itu sangat-sangat penting untuk dijaga. Privasi kalian itu sangat penting dijaga gitu loh. Sehingga privasi ini kalau sampai ketahuan orang lain, publik, teman-teman yang nggak serius tahu gitu, itu bakal kacau kalian gitu. Nah, kacau, semuanya akan diekspos, kalian akan terbuka aibnya, dan ujungnya kalian akan kena yang namanya mental health. Nah, yang kita lakukan ya, anak-anak milenial Gen Z ini lakukan adalah justru itu nggak dipakai, malah kebalikannya gitu. Kita kayak mengumbar privasi kita bebas-bebasan ya. Malah jadi orang malah tahu, oh berarti kamu masang foto itu yang ada garis merah, berarti kamu pernah gitu ya gitu. Dan tapi mereka itu bangga gitu loh. Mereka melakukan itu dengan ya udah, ini saya gitu. Kenapa sih harus begitu gitu pertanyaannya kan? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita itu sudah sangat baik sekali teman-teman. Allah itu sudah menutup aib kita semua ya. Dijaga supaya tidak keluar gitu kan. Ditutup sedemikian rapat gitu kan. Diperlihatkan sifat-sifat baik kita. Maka jangan sampai aib itu diperlihatkan gitu loh. Sangat sayang sekali teman-teman. Aib itu ada untuk ditutupi, bukan untuk dibuka gitu loh. Dan kalau kalian membukanya gitu, hanya untuk terlihat berbeda dari yang lain gitu kan. Terlihat, wih ini nih gitu kan. Itu, aduh, kayak apa sih gitu kan. Nggak ada yang salah kok gitu. Nggak ada yang salah kok dengan menjadi orang-orang biasa gitu. Kita itu nggak perlu viral gitu. Kita tuh nggak perlu terlihat beda gitu. Nggak ada yang salah kita menjadi orang biasa. Nggak ada yang salah kita nggak terkenal. Yang penting kita masih bisa menikmati apa yang masih dihalalkan, apa yang masih kita bisa nikmati, dan apa yang dibolehkan.
kita masih bisa makan makanan enak, kita masih bisa jalan-jalan, kita masih bisa main game gitu kan. Tapi kenapa kalian malah mencari yang aneh gitu? Kalian malah pengen terlihat beda dan posting sesuatu yang sifatnya malah menjatuhkan diri kalian sendiri. Sifatnya malah jauh banget dari pesan filmnya gitu. Kembali lagi, kita ini sukanya menonton dan menirukan, bukan menonton dan mengambil pelajaran. Banyak sekali di internet, netizen ya, pada mengkritisi fenomena ini. Kayak, kenapa harus kalian melakukan itu gitu. Namun ada juga dari kalian yang mau mengaku, ya saya sebenarnya nggak kok, saya cuma meniru-nirukan aja nih. Meniru-nirukan. Sebenarnya saya mah nggak melakukan juga, nggak melakukan kayak gitu. Meskipun kalian nggak melakukannya, tapi itu artinya kalian menirukan tren itu, artinya kalian juga menciptakan atau membenarkan tren orang buka-buka privasi gitu. Dengan kalian mengikut-ngikuti meskipun kalian nggak melakukan gitu. Tapi itu seperti bentuk support gitu kan. Kalian melakukan pendukungan kepada mereka-mereka ini. Speechless rasanya kalau kita melihat fenomena sekarang orang-orang pada fear of missing out atau FOMO. Speechless gitu kan. Kenapa sih kalian harus FOMO gitu kan? Takut terlewat dengan tren ini, nggak ada yang salah kita gitu. Yang penting kita tahu arah hidup kita kemana, kita melakukan sesuatu dengan arah hidup kita gitu. Ada sesuatu di luar sana yang aneh-aneh, ya udah, let it go, biarin aja gitu. Apa hubungan dengan kita gitu? Ingat teman-teman, aib kita itu ditutupi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang sudah tertutup rapat, jangan dibuka-buka. Jangan dibuka-buka. Dan ini berlaku bagi kalian yang masih inosen tapi pengen nakal. Ingat, jangan pernah melakukan itu teman-teman. Biarkan sesuatu itu sesuai dengan aturannya gitu. Jangan melakukan hubungan kayak gitu sebelum kalian menikah gitu. Banggalah kalian, meskipun kalian jomblo gitu, nggak punya pacar, tapi kan bangga di situ. Setidaknya kalian nggak melakukan hal-hal yang dilarang. Bayangkan menjadi orang tua mereka gitu. Bayangkan kalian menjadi orang tua, nggak ada orang tua satupun yang mau gitu. Anaknya melakukan hubungan sebelum nikah gitu kan. Nggak ada yang mau gitu. Bahkan orang tua yang maaf dulunya mungkin pernah melakukan begituan, itu juga nggak mau anaknya mengikuti jejaknya tersebut gitu. Anaknya pengen tetap suci, teman-teman. Oke, let's say katakanlah gitu kan, di luar negeri gitu. Mereka biasa-biasa aja kok. Mereka udah biasa melihat fenomena ini pada mereka. Tetap, teman-teman. Mereka itu bahkan lebih bahagia lagi gitu. Kalau anaknya melakukan hubungan sebelum nikah, mereka biasa. Tapi ketika anaknya nggak pernah melakukan itu, dan baru melakukannya ketika nikah, mereka lebih senang lagi. Mereka masih itu hadiah. Karena ya, gue bayangin nih, ada anak gitu kan, dibesarin dari kecil, ketika kecil, orang tuanya begadang, nggak tidur, beberapa hari, masuk lanjut umur 5 tahun, masuk sekolah, orang tuanya bingung nyari duit kemana. Lanjut dia masuk kuliah, orang tuanya banting tulang, menghemat sana, menghemat sini, kerja sampai malam, habis tabungannya buat gedein apa permintaannya kita turuti, biar anak kita sukses. Lo yang baru kemarin sore kenal gitu, tiba-tiba datang dan ngerusak gitu aja. Itu nggak lagi banget gitu kan. Jadi, jangan coba ini gitu. Dan kalau mereka yang mungkin udah khilaf, jangan dibuka gitu kan. Itu semuanya dilarang. Rasulullah SAW itu pernah mengatakan dalam hadisnya sebagai berikut, bahwasanya intinya adalah apa yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, biarkan dia tertutup dan jangan pernah kalian mencoba untuk membukanya sendiri, karena itu justru yang akan membahayakan kalian sendiri. Ya, kembali ke topik tadi, bahwasanya Eslen ini menurut gue ya, ini tuh jelas salah gitu. Ini tuh nggak bisa dibuat trending gitu kan. Karena ya bagi kalian yang pernah terjumus, ya itu harusnya kalian tutupi gitu. Bagi yang kalian nggak pernah melakukan, ya jangan ngikut-ngikut aja biar sesuatu. Nggak ada yang seru di situ, karena itu hanyalah kalian menciptakan suatu sosial baru, di mana manusia, ada sekumpulan manusia yang hidup dengan membuka aib privasi masing-masing, yang mana itu sangat tidak humanis sekali. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kalian, bahwasanya tidak perlu kalian membuka sebuah aib, dan bagi kalian tidak perlu seru-seruan, karena tidak ada yang menyenangkan dengan yang namanya hal-hal yang sifatnya membuka privasi. Dan bagi kalian, biasakanlah menonton dan menyerapi maknanya, bukan menonton dan menirukan. Karena pesan film adalah amanat gitu. Bukan untuk kalian meniru-nirukan di film itu. Itulah pesan film yang sebenarnya. Sekian untuk konten kali ini, dan apabila kalian merasa senang, kalian bisa klik subscribe dan untuk mendapatkan konten-konten terbaru lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.